Shalom, Horas Marihita. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah di hari Minggu bersamaan dengan kita merayakan perayaan turunnya Roh Kudus sebagai hari Pentakosta. Untuk itu juga dalam rangka perayaan ini gereja kita mengadakan perjamuan kudus sebagai bagian dari perayaan turunnya Roh Kudus ini. Untuk itu kami juga mengundang untuk seluruh jemaat, boleh kita mengatur posisi duduk kita ke depan agar nanti kita boleh melaksanakan perjamuan Roh Kudus dengan lebih hikmat, terutama juga jika yang ingin duduk satu keluarga boleh duduk bersejajar dengan mengatur posisinya masing-masing. Perjamuan ini juga akan diberikan kepada jemaat yang telah melakukan peneguhan iman atau telah melalui katekisasi sidi. Terima kasih. Kita akan mulai ibadah kita dan kita memasuki saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita, karena dalam persekutuan hari ini kita merayakan hari peringatan turunnya Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang telah memberi Roh Kudus untuk menyatukan kami di dalam persekutuan ini. Kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan kita saat ini, marilah kita bersekutu di dalam sukacita memuji Allah yang telah memberikan Roh Kudus kepada kita. Kita bernyanyi. Buatlah gapura dan hiasan bunga, korban baginya. Inilah saatnya, hari Pentakosta, hari yang besar. Roh penghibur telah datang dari Bapa dan Anaknya bagi jemaatnya. Sambutlah meriah rahmat dan kasih-Nya bagi umatnya. Dia menari hati sanubari, riang berseri dengan kehadirannya. Tiada lagi duka cita, siksa dan derita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang yang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh dengan damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Turunlah Engkau Roh Kudus bagi kami umat-Mu. Hadiri yang bersama-Mu memuji nama-Mu. Dengarlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang terambil dari Katekismus bab kedua, pasal yang ketiga. Kekudusan orang Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Maksudnya adalah, aku percaya bahwa aku tidak dapat dengan pikiran atau kekuatanku sendiri mempercayai Yesus Kristus Tuhanku atau datang kepadanya. Tetapi Roh Kudus telah memanggil aku melalui Injil, menerangi hatiku dengan pemberiannya, menguduskan dan memelihara aku di dalam kepercayaan yang benar. Juga seperti Dia selalu memanggil, mengumpulkan, menerangi dan menguduskan seluruh gereja Kristen ke dunia, dan memeliharanya dalam kesatuan dalam Yesus Kristus, di dalam satu-satunya iman yang benar itu. Di dalam gereja itu, Dia setiap hari bermurah hati mengampuni dosaku dan dosa seluruh orang percaya. Dan pada hari yang terakhir, Ia akan membangkitkan aku serta semua orang mati, dan memberikan kepadaku serta kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus kehidupan kekal. Demikianlah sesungguhnya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melaksanakan hukum ini. Ya Tuhan, Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi. Bapa jangan kau lewati aku walau ku cemar, ku tak layak kau dekati, namun rahmat-Mu besar.
kasihani aku pun. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Ya Tuhan, berbelas kasihanlah Engkau kepada kami. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Engkau telah mengaruniakan roh-Mu untuk mempersatukan orang-orang tebusan-Mu. Namun kesatuan itu terasa sulit kami nyatakan, karena roh duniawi masih melekat di dalam diri kami, yaitu roh individualisme yang mengakibatkan menjamurnya pengelompokan-pengelompokan, perselisihan, permusuhan, penghakiman dan peperangan antar sesama. Kami belum mengikuti Engkau dengan sepenuh hati, ya Tuhan Yesus, yang telah merendahkan diri-Mu untuk menyelamatkan kami. Kami sering menyatakan diri sebagai orang Kristen, namun kami sering mendukakan hati-Mu dan sesama kami. Kami sering meninggalkan jalan kehidupan dan menempuh jalan kematian. Kami sering menyia-nyiakan belas kasihan-Mu. Ya Tuhan, Engkau layak menghukum kami karena dosa-dosa kami. Ya Tuhan, berbelas kasihanlah Engkau kepada kami. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarilah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup yang kudus oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Perlindunganku, takkanlah hidupku sendu dan hati gundah pilu. Tuhanku Yesus, ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhan.
berserah selalu, tiada lagi takutku walau hidup penuh seteru. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini diambil dari Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai ke yang ke-42. Ayat ke-37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada seorang pun yang begitu berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi pemegang kuasa atas istanaku, dan seluruh rakyatku akan diatur oleh perintahmu. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Firaun berkata lagi kepada Yusuf, dengan ini aku memberi engkau kuasa atas seluruh tanah Mesir. Firaun mencincin kainnya dari jarinya dan yang mengenakan pada jari Yusuf. Lalu ia memakai pada Yusuf pakaian dari linen halus Dan mengenakan kalung emas pada lehernya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kembali kita angkat pujian kita. Kami akan menyaksikan karya keselamatanmu, agar orang yang berdosa beriman kepadamu. Tinggallah dalam hatiku, roh memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayanimu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 19 Mei 2024. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Pentakosta pertama. Artinya perayaan pertama peringatan hari turunnya Roh Kudus. Dengan topik kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. 2. Pesta Pentakosta. Pada hari ini Minggu 19 Mei 2024
akan diadakan ibadah pesta Pentakosta pertama, pesta turunnya Roh Kudus dan perjamuan kudus. Kita mengadakan kebaktian seperti biasa. Bahasa Indonesia pukul 7 WIB, bahasa Batak pukul 9.30 WIB. Pada hari Senin 20 Mei 2024 adalah pesta Pentakosta kedua, pesta turunnya Roh Kudus. Kita mengadakan kebaktian dalam bahasa Batak masuk pukul 19.30 WIB. 3. Persembahan diakoni. Pada hari ini Minggu 19 Mei 2024 di ibadah pukul 7 bahasa Indonesia dan pukul 9.30 bahasa Batak, kita akan menyerahkan persembahan diakoni menggunakan amplop diakoni yang telah disediakan untuk menopang pelayanan diakoni Huria. Persembahan amplop diakoni diserahkan saat bersalaman setelah ibadah selesai. Program dan anggaran diakoni terlampir. 4. Menyaksikan iman, maka tidakon haporsiaon. Pada hari ini Minggu 19 Mei 2024 di ibadah pukul 9.30 WIB, anak katekisasi di tahun ajaran 2023 dan 2024 akan menyaksikan iman, maka tidakon haporsiaon, berjumlah 17 orang, terdiri dari perempuan 3 orang, laki-laki 14 orang. Acara Neksidi atau Maluah akan kita laksanakan setelah persembahan kedua dan dilanjutkan sakramen perjamuan kudus. 5. Pembekalan fungsionaris Huria, Dewan, Seksi, dan Tim. Pada hari Kamis 23 Mei 2024 pukul 8 sampai dengan 17 WIB di gedung gereja akan diadakan pembekalan fungsionaris Huria, dewan-dewan, seksi-seksi, dan tim kerja HKBP Mampang Perapatan periode 2024 sampai dengan 2028. Adapun materi pembekalan adalah pengenalan tugas dan koordinasi pelayanan dan seminar Mission Awareness oleh Lembaga Internasional Inti Terang Semesta. Diharapkan kehadirannya untuk mengikuti kegiatan tersebut. 6. Partanyangan Week. Hari Selasa 21 Mei 2024 pukul 19.30 WIB akan diadakan kebaktian Week di Week 1 di Tuan Rumah Keluarga Panitia Gotilon Okumene Inklusif di GSG. Week 3 di Tuan Rumah Keluarga Khas Tumorang Boris Siregar di Konsistori. Week 5 di Tuan Rumah Keluarga Sintua B Sinambela Boru Marpaung di Perumahan Casamora Blok 110 Ciganjur, Jagakarsa. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat Week 1, 3, dan 5. 7. Jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan layan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. 8. Pertukaran pelayan firman Oikumene. Pada hari Minggu 26 Mei 2024 akan dilaksanakan pertukaran pelayan firman Oikumene di antara gereja-gereja anggota PGI wilayah DKI Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh Pendeta Resort, Pendeta Robert S. Pandiangan MTH yang bertugas melayani di GPIB Jemaat Bukit Moria, Jakarta, dan yang bertugas melayani di Gereja HKBP Mampang Perapatan adalah Pendeta Yosef Aeng, STH, GPIB Penabur di ibadah pukul 7 WIB bahasa Indonesia, dan Pendeta Nyonya Meinita Wungo Damping STH MM di GPIB Bukit Moria di ibadah pukul 9.30 WIB bahasa Batak. Kita akan mengumpulkan persembahan khusus dengan menggunakan amplop untuk bantuan pelaksanaan program Okumene di wilayah DKI Jakarta.
Penyerahan persembahan akan diadakan setelah ibadah selesai di pintu gereja. 9. Ibadah Minggu Variatif HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Minggu 26 Mei 2024 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu Variatif. 10. Rapat Panitia Gotilon pada hari Minggu 26 Maret 2024 setelah ibadah pukul 9.30 WIB akan diadakan rapat panitia Pesta Gotilon di ruang konsistori. Diharapkan kehadiran semua panitia untuk mengikutinya. 11. Kegiatan Panitia Gotilon dan Tahun Oikumene Inklusif. Dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan Tahun Oikumene Inklusif akan diadakan penggalangan dana antara lain 11.1. Iklan berjalan atau mading elektronik. Panitia memberikan wadah untuk jemaat bisa saling berinteraksi, membagikan informasi bermanfaat, dan mengiklankan produk UMKM dengan menggunakan media TV yang akan ditayangkan sebelum dan sesudah ibadah. Harga penayangan. Pertama, running text Rp50.000. Kedua, iklan foto beserta teks Rp100.000. Ketiga, iklan konten video beserta teks Rp150.000. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Nyonya Tampu Bolon Borusi Hotang. 11.2. Vertical Garden. Kepedulian terhadap kebersihan dan keindahan ruang terbuka di lingkungan Gereja HKBP Mampang Perapatan. Panitia mengadakan vertical garden dengan harga per bidang. Pertama, pemasangan rumput sintetis beserta tanaman dan bunga hidup per bidang Rp3.500.000. Kedua, pemasangan rumput sintetis beserta tanaman dan bunga sintetis Rp5 juta. Ketiga, pemasangan rumput sintetis per bidang Rp3 juta. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ferry Nainggolan atau Lavender Sitorus. 11.3. Jadwal pelaksanaan dan pelaksana bazar dapat kita baca di lembaran warta. 12. Donor darah. Dalam rangka kegiatan Gotilon dan Tahun Oikumene Inklusif akan diadakan aksi sosial donor darah di hari Minggu 2 Juni 2024 pukul 9 sampai dengan pukul 12 WIB di GSG. Bagi warga jemaat yang ingin mengikuti dapat mendaftar melalui link http://bit.ly/donor-darah HKBP Mampang atau menghubungi Panitia Lia Simangunsong atau Payes Silalahi. Diharapkan partisipasi jemaat HKBP Mampang Perapatan. 13. Ibadah Syukur Inahana Distrik pada hari Selasa 28 Mei 2024 pukul 10 WIB di Sopo Bolon, Sopo Mapikir HKBP akan dilaksanakan ibadah syukur Inahana Distrik 8 DKI Jakarta. 14. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. Pertama, Natades Manik dari sektor 2 dirawat di rumah. Kedua, Pesta Robert Syahan sektor 1 dirawat di rumah. 3. Nyonya Malau Sanderia Naibaho sektor 4 dirawat di Rumah Sakit Medistra. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 15. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. 16. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini.
firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutup banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Keuangan terlampir, persembahan ucapan syukur dan yang lainnya yang dapat kita baca di lembar warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Kita akan sampaikan persembahan kita dan kita iringi dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 100 ayat 1 dan seterusnya. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Kalau perayaan turunnya Roh Kudus, tentu kita harus bersukacita sebagaimana peristiwa yang terjadi di Yerusalem pada saat itu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Baik,
Firman Tuhan untuk kita pada minggu perayaan peringatan Pesta Kosta atau turunnya Roh Kudus dengan tema Roh Kudus mempersatukan. Firman Tuhan untuk kita dari Kisah Para Rasul di pasalnya yang kedua, di ayat yang pertama sampai ayat 13, dan saya akan membaca sesuai dengan terjemahan baru revisi kedua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, pertama-tama harus kita ingat bahwa peristiwa turunnya Roh Kudus itu adalah buah dari ketaatan orang-orang percaya mau bersekutu menaati perintah Tuhan. Bukankah Yesus berkata kepada mereka agar murid-murid atau sama dengan orang percaya kepadanya supaya mereka berkumpul di Yerusalem? Dan ketika Yesus naik juga seperti itu diingatkan kepada mereka bahwa mereka perlu untuk berkumpul menanti-nanti apa yang telah Tuhan katakan kepada mereka. Dan karena itu jika kita sedikit mundur untuk memperhatikan nas Alkitab, Kisah 1 ayat 13 sampai 15 disebutkan setelah mereka masuk ke kota, maksudnya murid-murid itu, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kira-kira 120 orang banyaknya. Jadi bukan hanya yang 12 orang itu lagi ya setelah diganti oleh Matias, tapi
juga ada 120 orang di satu tempat. Kita ada 120 orang ini sekarang, Bapak Ibu Saudara. Ya, kayaknya tidak ada sekarang ya. Tapi coba 120 orang berkumpul sehati berdoa bersama. Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa berdoa seperti itu. Dan itu lamanya ada 10 hari Bapak Ibu Saudara. Sebab sejak kenaikan Tuhan Yesus sampai turunnya Roh Kudus. Tapi yang kita lihat inilah apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Kita perhatikan tadi dikatakan di ayat 2 pasal 2, turunlah dari langit suatu bunyi. Ada dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah. Ya. Jadi kira-kira seperti itu barangkali ya suara itu. Lalu dipenuhi semua keliling rumah itu. Tampaklah kepada mereka ada seperti lidah-lidah api ya yang menyala, bertebaran dan kemudian hinggap pada mereka masing-masing. Jadi maaf Bapak Ibu Saudaraku ya, kalau kita memperhatikan ini ya, tampaklah kepada mereka lidah-lidah, bukan lidah api ya, seperti lidah api. Jadi lidah yang mereka lihat itu bukan api, tapi seperti, sebab ada orang berpikir kok kalau itu lidah api tentu sudah terbakar rumahnya atau tempat mereka bersekutu itu. Tidak, lidah-lidah seperti lidah api lalu menghinggapi mereka dan rambut mereka pun tidak terbakar. Saudaraku ya, ini hampir sama dengan pertemuan Musa dengan Allah di padang gurun saat Musa masih menggembalakan domba, saat pemanggilan. Dan Tuhan mengatakan ketika itu tempat di mana Musa berdiri itu adalah kudus. Arti kudus kita sudah tahu bahwa itu milik Tuhan atau diasingkan untuk Tuhan. Berarti tempat itu adalah kuasa lingkungan Tuhan. Dan seperti itulah juga ketika kita mendengar di sini ada lidah-lidah seperti nyala api. Berarti di situ ada pengudusan saudara-saudaraku. Dan yang hadir di situ adalah Roh Kudus. Dan karena itulah murid-murid itu semua yang 120 orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu menarik kemudian mereka berbicara. Terjemahan revisi 1 mengatakan terjemahan itu berkata-kata. Tapi sekarang ini terjemahan ini berbicara. Ya, jadi sesama mereka berbicara sedemikian rupa. Tapi anehnya di sini murid-murid yang 120 orang bersekutu dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu mereka berbicara dan mereka berbicara dalam bahasa mereka orang Galilea, tapi didengar oleh orang banyak. Orang banyak itu tadi disebutkan Bapak Ibu Saudara ya, dari berbagai daerah. Ya, ada dari Partia, Media, Elam dan selainnya lagi. Tapi mereka berkata, kita bisa mendengar sesuai dengan bahasa di mana kita dilahirkan. Jadi ini jelas yang mereka dengar bukan di bahasa yang biasa dipakai orang Galilea. Orang Galilea pada waktu itu lebih banyak memakai bahasa Aram. Ya, walaupun bahasa yang umum waktu itu adalah bahasa Yunani, tapi kalau di sekitar Yerusalem tentu itu adalah bahasa Aram atau hampir sama dengan bahasa Ibrani. Tapi bukan mereka dengar di situ di dalam bahasa mereka masing-masing. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara harus kita pahami dulu, kalau mereka berbahasa lain atau ini sering disebut dengan glosolalia. Atau ada juga orang mengatakan berbahasa lidah, katanya glosolalia. Berbahasa lain.
itu bukan berarti saya dengar yang dikatakan itu dalam bahasa yang lain, bukan. Saya dengar dalam bahasa saya, tapi dikatakan dalam bahasanya. Orang Galilea yang 120 orang itu berbicara dalam bahasa yang biasa mereka pakai, tapi orang-orang di bagian akhir dari Kisah Rasul 2 ini disebutkan ada sekitar 3.000 orang, mereka mendengar justru dalam bahasa yang biasa mereka pakai di daerahnya. Sungguh suatu keajaiban, saudara-saudaraku. Berbagai bahasa, berbagai daerah bisa mereka pahami apa yang dibicarakan oleh orang Galilea itu, murid-murid atau orang-orang percaya itu. Dan itulah yang kita sebut sekarang ini kuasa Roh Kudus memampukan kita semua yang berbeda-beda menjadi satu. Berbeda-beda. Dan itulah pertanda bahwa Allah kita yang telah datang ke dunia menyelamatkan dunia di dalam dirinya Yesus Kristus. Lalu Yesus Kristus menyelesaikan itu penyelamatan, dia naik ke sorga. Tapi dikatakan akan mengutus roh. Dan roh ini akan berdiam di dalam kita. Dan roh inilah yang akan mempersatukan kita. Doa syafaat Tuhan Yesus dalam Yohanes 17, terutama di ayat 20 dan 21. Salah satu poin yang sangat penting dan harus tetap kita hayati dan lakukan. Supaya kita semua menjadi satu. Bukan hanya yang sudah percaya, tapi juga yang akan percaya lagi harus menjadi satu. Dan kemungkinan untuk itu bukan karena usaha dan kekuatan kita sendiri, tapi itu adalah karena kekuatan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang telah berada dalam diri setiap orang percaya. Roh Kudus yang berada dalam diriku, Roh Kudus yang berada dalam diri Bapak Ibu Saudara, itu akan mempersekutukan kita semua. Bapak Ibu Saudara, hal yang penting yang kedua perlu kita perhatikan, jika ini terjadi pada perayaan Pentakosta yang biasa dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Dan oleh karena itulah orang-orang Yahudi dari berbagai tempat tadi yang disebutkan itu datang. Ya, mereka 3 kali setahun harus hadir, datang beribadah ke Yerusalem, ke Bait Allah. Dan salah satu perayaannya itu adalah perayaan Pentakosta. Ya, hari Pentakosta itu adalah hari ke-50. Ini dihitung mulai dari Paskah. Ya, dari Paskah sedemikian rupa. Atau mereka juga sering mengatakan ini adalah pesta hari raya 7 minggu. Sebab itu adalah 7 minggu sesudah Paskah itu. Mereka biasanya pada Pentakosta itu ya membawa persembahan sukarela sebagai tanda syukur mereka kepada Tuhan. Tapi ketika pada saat perayaan Pentakosta yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi, terjadi sesuatu yang baru. Itu tadi turunnya Roh Kudus yang ditandai dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh banyak orang dalam bahasa mereka sendiri. Walaupun yang mengatakan itu tadi mereka berbicara dalam bahasa Aram atau orang-orang Galilea. Saudaraku, disinilah terjadi pemaknaan baru dari Pentakosta. Jika kita memakai Minggu Pentakosta, ini harus ada sesuatu yang baru tentu dalam hati kita. Bukan Pentakosta yang dirayakan oleh orang Yahudi, tapi adalah makna yang baru di mana Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang percaya.
Dan tentunya itu berlaku seterusnya untuk kita, dan oleh karena itulah kita memperingatinya. Dan tanda yang tadi itu bahwa dengan kehadiran Roh Kudus kita semua dipersatukan. Dan oleh karenanya setiap kali kita memperingatinya Bapak Ibu Saudara, persatuan, kesatuan kita selalu ditanya. Kalau boleh saya pakai kata digugat, ya. Kata gugat terlalu keras barangkali. Hei, bagaimana sekarang persekutuanmu? Hai orang Kristen. Hei, kamu orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus. Hai kamu yang sudah diselamatkan oleh Yesus, yang bersatu bersekutu dalam satu gereja. Bagaimana sekarang persekutuanmu? Hai kamu suami istri yang dipersatukan oleh Tuhan di altar ini. Kamu sudah dipersatukan oleh Tuhan. Bagaimana sekarang persekutuanmu? Hai kamu orang-orang yang ada di dalam satu unit pekerjaan di tengah-tengah jemaat, bagaimana persekutuanmu? Itu sekarang yang ditanya kepada kita Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kita harus mengingat, kalau tadi kita sudah ungkapkan pengakuan iman rasuli, maaf Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengungkapkan aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, hanya 2 atau 3 menit barangkali ya. Ada 3 menit? Kayaknya tidak ada mengungkapkan aku percaya ketika kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, pengakuan iman rasuli seperti yang kita lihat dan ungkapkan sekarang ini 300 tahun dirumuskan oleh bapak-bapak gereja. Karena itu baru di abad keempat awal seperti yang kita ungkapkan sekarang ini. Loh, kok begitu lama? Ya, sebab kata-kata itu bukan kata-kata yang sudah ada dalam Alkitab. Kata-kata itu muncul adalah dari pergumulan orang Kristen ketika diperhadapkan dengan orang-orang lain. Atau mungkin sesama Kristen tapi menggugat, siapa itu Yesus? Ada orang berkata, oh Yesus itu bukan Tuhan, itu manusia. Nah sedemikian rupa, enggak, Yesus itu adalah ini. Itu makanya agak panjang di bagian kedua aku percaya kepada Yesus. Tapi untuk yang ketiga aku percaya kepada Roh Kudus. Adanya satu gereja yang kudus dan am. Kata am itu Katolik, artinya umum. Kalau saudara-saudara kita Rom Katolik memakai kata Katolik di sini, tapi kita Protestan memakai am, bahasa Batak memakai hatopan. Tapi itu artinya umum untuk semua. Gereja yang kudus dan am, tapi berikutnya persekutuan orang kudus. Jadi kita adalah dalam satu persekutuan oleh Roh Kudus itu. Tapi sekarang untuk menyegarkan kembali Bapak Ibu, jika saya di awal tadi mengatakan ditanya sekarang bagaimana persekutuan kita itu, maka kita akan coba renungkan. Roh Kudus memulihkan kita dan mempersatukan orang-orang percaya untuk hidup intim dengan Allah. Jadi kembali bahwa dengan Roh Kudus itu kita harus intim ya dengan Tuhan, kita dipersatukan. Tubuh Kristus di dalam satu persekutuan kasih yang hangat. Diperingatkan oleh para rasul, nanti menjelang akhir zaman itu di situ akan terasa dinginnya hambar kasih. Tapi sekarang Roh Kudus itu mengingatkan kita, atau Roh Kudus itu mengajak kita, Roh Kudus itu menggairahkan kita supaya persekutuan kita ya dalam persekutuan kasih yang hangat. Persekutuan yang hangat Bapak Ibu Saudara itu akan tampak dari wajah kita menyambut menyapa saudara-saudara kita. Ya, banyak orang mengatakan ya perbuatan baik yang terbaik sebagai buah dari Roh Kudus yang paling sederhana tapi bermakna adalah sapalah dengan senyum, sapalah dengan gairah atau semangat.
saudara-saudaraku, itu salah satu ya kehangatan dalam persekutuan orang-orang percaya yang telah benar ya dipulihkan, dipersatukan oleh Roh Kudus. Yang kemudian adalah bahwa umat Allah dipulihkan, dipersatukan untuk menjadi saksi Kristus. Roh Kudus ditunggu-tunggu oleh murid-murid yang 12 plus kemudian 120 orang, 10 hari mereka menantikan itu. Itu adalah, kata Yesus pesannya, menjadi kekuatan untuk mereka memberitakan Injil. Ya, di Kisah Rasul 1 ayat 8 mereka sudah ditentukan ya, memberitakan Injil itu sampai ke ujung bumi. Tapi tunggu dulu, akan diberikan kuasa Roh Kudus. Dengan Roh Kudus itulah, dan itu sudah ada pada kita semua, masing-masing kita Bapak Ibu Saudara, dan tentunya sebagai persekutuan juga, supaya kita menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara, tanggal 23 ini kita akan mengadakan seminar. Seminar itu adalah untuk menyadarkan kita pentingnya misi, menyadarkan kita pentingnya penginjilan, supaya jemaat kita ini menjadi jemaat yang misioner. Semua kita ambil bagian dalam pemberitaan Injil. Oh, di mana porsi saya? Nanti kita dengar dalam seminar. Tidak harus diutus ke Afrika Selatan seperti saudara-saudara kita pendeta yang 12 orang. Tidak harus seperti itu. Kita bisa menjadi saksi Kristus ya, di mana kita berada. Tanggal 23 di jemaat kita ini kita akan dibekali untuk itu, saudara-saudaraku. Roh Kudus memulihkan dan mempersatukan orang-orang percaya untuk menjalin relasi dan kerjasama dengan sesamanya untuk kepentingan masyarakat, kesatuan bangsa, kemajuan negara, dan kelestarian alam semesta. Luas sekali Bapak Ibu Saudara, tapi kita ini harus terbuka kepada ya dunia luar kita. Dan untuk itulah salah satu kita ya perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada seksi kemasyarakatan kita. Itu adalah juga untuk menjalin kerjasama kita dengan unit-unit kerja di dalam masyarakat kita. Ini bagian dari pelayanan HKBP supaya menjadi berkat bagi dunia. Dan kemudian Roh Kudus memulihkan dan persatukan komunikasi dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara soal Roh Kudus memulihkan dan mempersatukan, kita juga memang harus pahami bahwa ada kemajemukan di tengah-tengah kehidupan kita. Ini tidak boleh kita abaikan Bapak Ibu Saudara. Tapi ingatlah, ketika kita sadari kepelbagaian itu, Roh Kudus datang mempersatukan sisi-sisi yang mungkin tidak dapat kita lalui karena keterbatasan kita sebagai manusia, tapi oleh Roh Kudus untuk itu kita dimampukan. Maaf Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara dulu untuk kalangan kita, maaf ya, tahun 1861 kita catat sebagai hari lahir HKBP atau Kristen Batak, 1861. Itu awal kalau boleh kita katakan ya pelayanan yang lebih strategis oleh para zendeling. Sebelumnya belum ada. Tapi coba kita ingat dulu bagaimana kira-kira warga masyarakat yang kita sebut dengan tanah Batak. Maaf Bapak Ibu Saudaraku, dulu kita mengatakan oh itu orang Samosir, itu orang Silindung. Hati-hati ya, hati-hati untuk orang yang situ ya. Apalagi di sana itu banyak ininya, banyak itunya. Wah, pada abad 17, 18, bahkan 19 awal kita ini masih semua seperti itu. Ada sekat-sekat Bapak Ibu Saudara. Tapi syukurlah firman Tuhan, kasih Kristus dan rohnya memenuhi orang Batak percaya. Gap-gap yang tadi, sekat-sekat yang tadi tidak ada lagi. Kita semua yang dari tanah Batak itu menjadi satu. Kita sebut, wah kita orang Kristen Batak.
Tapi itu tentunya bukan hanya untuk kalangan kita, Bapak Ibu Saudara. Jika kita yang tadinya berbeda-beda sedemikian rupa, ada sekat-sekat sedemikian rupa, tapi oleh Roh Kudus kita telah dipersatukan, berarti kita juga bisa mampu untuk membuka sekat-sekat jika ada di sekitar kita. Sekat-sekat itu dikemajemukan yang tadi. Tuhan akan memberkati kita semua. Tuhan akan menguatkan kita semua untuk tugas itu. Dan sebentar kita akan menerima perjamuan kudus sebagai tanda kehadiran Tuhan kita dalam diri kita. Dan ini tentu akan mengingatkan kita juga, Tuhan kita bersama dengan kita untuk melakukan tugas memulihkan dan mempersatukan di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih akan umat manusia dan dunia ini. Engkau bukan hanya memberikan keselamatan dalam Yesus Kristus, bukan hanya untuk pribadi kami masing-masing, tapi kami juga Engkau utus setelah Engkau persatukan kami dengan kuasa Roh-Mu untuk memberitakan keselamatan di tengah-tengah masyarakat. Tapi untuk itu Tuhan, kami perlu dipulihkan, dipersatukan di tengah keluarga, di tengah jemaat, untuk unit-unit pelayanan yang kami telah terima. Kuatkanlah kami ya Bapa. Beri kami hikmat dengan Roh-Mu sehingga kami boleh melakukan tugas-tugas itu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kegiatan kami seminggu ke depan. Biarlah atas kuasa-Mu kami boleh melakukan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu, sukacita bagi kami dan warga sekitar kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir oleh karena sakit. Among natades manik pesta Robert Silaban inang nyonya malau boru naibaho. Tuhan, mereka terbaring di rumah dan di rumah sakit. Tapi masih ada barangkali teman-teman kami yang tidak disebutkan namanya saat ini, tapi juga tidak bisa hadir di gereja karena kurang sehat. Lindungi, berkatilah mereka, tetapkan hati mereka tetap ke arah-Mu ya Tuhan. Tidak ada kuasa yang lain yang mengganggu mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Lindungi, berkati mereka dalam sukacita mereka dan arahkan Tuhan sukacita mereka untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengikuti menerima perjamuan kudus. Biarlah hati kami ya Tuhan terbuka sehingga kami menyatu dengan Engkau yang telah memberikan keselamatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita menyanyi seraya kita menyerahkan persembahan kita. Datang dan penuhilah. Datang dan penuhilah hidupku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ukirlah firman-Mu di hatiku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ku merindukan kehadiran-Mu, agar hatiku tenang dan teduh. Curahkanlah api Roh Kudus-Mu, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Utuslah Roh-Mu membebaskanku, selamatkanlah ya Tuhanku. Pandanglah tubuh serta jiwaku, selamatkanlah ya Tuhanku. Jauhkanlah godaan dariku yang menghalangi pesan firman-Mu, yang mendukakan Roh-Mu
cintaku, selamatkanlah ya Tuhanku. Berikan firman-Mu senjataku, ya Tuhanku, Maha besar. Kan ku taklukkan semua musuh-Mu, ya Tuhanku, Maha besar. Memberitakan firman-Mu selalu, orang sesat perlu diselamatkan. Terima mereka dengan kasih-Mu, ya Tuhanku, Maha besar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan memasuki acara perjamuan kudus. Oleh karenanya baiklah kita mempersiapkan hati kita. Bagi saudara-saudara yang belum menerima peneguhan sidi, dan juga maaf jika ada yang dikenai hukum gereja untuk tidak ikut nanti ke depan. Marilah kita mempersiapkan diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada peringatan turunnya Roh Kudus, hari ini kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus sesuai dengan diamanatkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tatkala ia akan ditangkap. Perjamuan kudus adalah sebagai peringatan akan Yesus Kristus, janji keampunan dosa dan perjanjian baru untuk hidup yang kekal. Untuk itu marilah kita mempersiapkan diri. Kita bernyanyi, di sana ada mata air. Di sana ada mata air bagimu yang cemar, airnya segar serta bersih, membuat kau senang. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di sorga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, kita perlu meneliti diri kita, apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat dan yang mengaku dosa-dosanya dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa.
Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini, dan warga jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah dengan ya. Iya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan ya. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapus dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuni sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Sekarang marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini dalam hati. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menerima dan menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata, yakinlah dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang dipersilakan untuk duduk dan kita bernyanyi. Dipersilakan duduk, kita bernyanyi. O anak domba Allah. Hatimu tetap tak
Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tatkala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti. Dan setelah mengucapkan terima kasih, dia memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Dan demikianlah dia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, "Ambillah dan minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku yang dicurahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Sekarang marilah, semua telah tersedia, lihat dan nikmatilah pemberian Allah. Diharapkan hadir ke depan nanti kira-kira 12 orang sekali sap. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan ke dalam kematian untuk keampunan dosa. Itulah memelihara hati dan pikiranmu untuk menerima kehidupan yang kekal." Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosa. Itulah memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya untuk menerima kehidupan yang kekal. Amin." Pulanglah dengan sejahtera. Kini kau diundang Tuhan menikmati pengasihan Tuhan yang Tuhan Yesus berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan ke dalam kematian untuk keampunan dosa. Itulah memelihara hati dan pikiranmu untuk menerima kehidupan yang kekal." Tuhan Yesus Kristus berkata, "Ambillah dan minumlah, inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosa. Itulah memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya untuk memperoleh kehidupan yang kekal." Amin. Sambutlah juru selamatmu, dia mengetuk hatimu dengan firman-Nya yang kudus. 12 orang. Mohon 12 orang. 12 orang. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan ke dalam kematian untuk keampunan dosa. Itulah memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya untuk menerima kehidupan yang kekal." Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosa. Itulah memelihara dan meneguhkan imanmu
untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dalam sejahtera. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan untuk keampunan dosa. Telah memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya untuk menerima kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosa. Itulah memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya untuk menerima kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dalam sejahtera. Dengan Allah. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan ke dalam kematian. Itulah memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya untuk menerima kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosa. Itulah memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya untuk menerima kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dalam sejahtera. Kita nyanyi dari buku nyanyian nomor 155. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan ke dalam kematian untuk keampunan dosa. Itulah memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya untuk menerima kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku yang dicurahkan untuk ampunan dosa. Itulah memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya untuk menerima kehidupan yang kekal. Yang disediakan bagimu. Pulanglah dalam sejahtera. Di dalam roti ini juga Yesus Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan ke dalam kematian untuk keampunan dosa. Itulah memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya untuk menerima kehidupan yang kekal. Amin. Jikalau aku Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosa. Itulah memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya untuk menerima kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dalam sejahtera. Tuhan Yesus Kristus berkata,
Ambillah dan makanlah, inilah tubuh yang diserahkan ke dalam kematian untuk keampunan dosa. Itulah memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya untuk menerima kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang dicurahkan untuk keampunan dosa. Itulah memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya untuk menerima kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dalam sejahtera. Kita nyanyikan ayat 3. Yesus kasihani aku, berkati aku hamba-Mu, firman-Mu lah yang aku Mari kita bangkit berdiri. makan jamuan yang kudus, terangi jugalah hatiku, mengingat kasih setiamu. Kau tanggung hukuman dosaku dengan tebusan darah-Mu. Marilah kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita orang-orang berdosa ini, yaitu tatkala Kristus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darahnya, sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 9. Kupuji kasih. Kupuji Kasih setiamu, ya Yesus Tuhan Rajaku. Jiwaku ini kuserahkan, kupersembahkan padamu. Diriku tiada ku andalkan, hanya kasih-Mu ku agungkan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau anugerahkan kepada kami, orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami, agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmah kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggal bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di dalam hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sudah kulit tubuh ini rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ya Juru Selamatku, kunjungi hamba-Mu. Janganlah berlalu jauh dari hidupku. Tuhan datanglah padaku, jadikan aku anak-Mu. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Tunjukkan padaku kuasa darah-Mu. Biarlah Roh Kudus membimbing aku terus. Tuhan datanglah padaku, jadikan aku anak-Mu. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Tuntunlah hatiku dekat kepadamu, langkah dan hidupku teladan bagimu. Tuhan datanglah padaku, jadikan aku anak-Mu. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus,
Ku bagaikan salju bersih